Sadar atau tidak, dunia kita berkaitan erat dengan ilmu fisika. Dari mulai pengaruh gravitasi yang menarik benda-benda ke bumi, atau pesawat terbang dengan massa bertonton yang bisa mengakali gravitasi bumi sehingga tidak jatuh dari langit. Sepeda yang kini tengah populer bisa terus melaju dengan seimbang dan efisien seperti saat ini. Semuanya ada karena andil ilmu fisika. Fisika dapat sebegitu luasnya karena ia adalah ilmu yang membongkar dunia alam semesta kita, mengantarkan kita pada ayat-ayat Allah di alam semesta ini, sehingga menambah keimanan bagi yang tawadhu mempelajarinya. Mulai dari materi terkecil dalam alam semesta hingga objek subraksasa seperti galaksi. Fisika mencoba menelusuri awal lahirnya alam semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Selain itu, ia juga membantu aktivitas kita sehari-hari melalui produk teknologi yang diciptakan berkat konsep keilmuan. Selamat datang di ilmu yang mengatur kemajuan pengetahuan dan teknologi kita, fisika. Assalamualaikum Sobat Pelajar, ketemu lagi dengan Kak Kia di Pelajar In. Kali ini Kakak akan membahas tentang apa sih itu fisika? Yuk simak. Kalian pasti pernah nonton film detektif. Bagi kalian yang suka detektif, cocok sekali untuk belajar fisika. Mengapa? Karena mempelajari fisika ibarat menjadi seorang detektif yang sedang menelusuri jawaban mengapa suatu fenomena bisa terjadi dengan jejak-jejak yang ada. Seperti saat Isaac Newton mengetahui bahwa bumi kita ini dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang tak terlihat bernama gravitasi. Dia mencoba menjadi seorang detektif dengan alam semesta sebagai kasusnya. Nah, di SMA, kita akan mempelajari jejak-jejak yang telah disusun oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu melalui disiplin ilmu fisika. Apa aja yang akan kita pelajari? Simak penjelasannya berikut. Fisika di SMA kita bagi menjadi 2 tema besar. Yang pertama adalah fisika klasik, yang kedua adalah fisika modern. Fisika klasik membahas tentang hukum-hukum yang terjadi di sekitar kita dan keteraturan terhadap fenomena-fenomena sehari-hari. Ilmuwan yang berperan besar pada fisika klasik adalah salah satunya adalah Isaac Newton. Namun, suatu hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengelilingi matahari dengan kecepatan yang tidak seharusnya. Kemudian ada hal-hal aneh yang terjadi di skala yang sangat kecil. Para fisikawan menduga ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Kemudian, detektif fisika menemukan 2 wilayah baru yang belum terjamah dan super amazing, yaitu relativitas dan fisika kuantum. Teori relativitas dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan besar kita, yaitu Albert Einstein, dengan lengkungan waktunya. Albert Einstein merevolusi teori tentang relativitas dan mengubah dunia dengan teori barunya. Di teori relativitas, kita akan lebih banyak membahas tentang dunia yang lebih besar dari kita, seperti matahari, planet-planet, dan galaksi di luar sana. Kemudian, di fisika kuantum, ada ilmuwan bernama Max Planck dan Schrödinger dengan teori dualisme partikelnya. Di fisika kuantum, kita akan belajar tentang hal-hal di skala yang paling kecil, lebih kecil dari mikroskopis mungkin, dan tidak terjangkau oleh mata kita. Nah, itulah tiga tema besar fisika yang ada di SMA. Nah, tapi kita baginya menjadi 2, yaitu fisika
klasik dan modern. Di modern ada dua, yaitu kuantum dan relativitas. Nah, tapi ternyata ketiga keilmuan tadi masih saling tumpang tindih. Puzzle keteraturan dunia masih banyak yang menjadi misteri. Masih banyak jejak-jejak yang tersisa untuk kita pecahkan. Dan ternyata ilmu pengetahuan yang saat ini sudah kita temukan baru 5% loh guys dari peraturan seluruh alam semesta. Satu hal yang begitu besar dan menjadi poin utama ketika kita belajar fisika, yaitu telusuri sampai akarnya seperti seorang detektif. Prinsip ini juga bisa kalian terapkan selain di fisika, tapi di kehidupan kalian. Prinsip ini jugalah yang mengembangkan fisika yang dari tadinya hanya sebagai teori menjadi bisa diaplikasikan dan bermanfaat melalui ilmu teknik. Salah satunya adalah roket. Jangan salah, roket itu tidak hanya menerbangkan astronot ke bulan. Roket juga berguna untuk menerbangkan satelit. Dan satelit sangat berguna untuk kemajuan teknologi kita, terutama di bidang telekomunikasi. Tanpa adanya roket, kita tidak bisa menerbangkan satelit. Tanpa satelit, kita tidak bisa melakukan telekomunikasi melalui handphone, melalui televisi, maupun internet. Jadi, tanpa fisika, kita tidak akan berkembang secara teknologi. Ya, kita akan membahas hakikat dari fisika. Fisika termasuk cabang ilmu sains. Sains itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sedangkan fisika adalah sains yang mempelajari gejala alam fisis berupa materi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, fisika itu bisa kita kategorikan sebagai produk, proses, dan sikap. Jadi hakikatnya fisika itu bisa kita jadikan sebagai produk, bisa juga merupakan sebuah proses, dan bisa juga sebagai sikap. Nah, untuk fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen, pengamatan, dan analisis yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Inilah produk-produk dari fisika. Kemudian, fisika sebagai proses adalah metode yang diterapkan untuk mendapatkan produk fisika. Jadi untuk mendapatkan produk fisika kan melalui serangkaian metode yang merupakan proses yang meliputi langkah pengamatan, rumusan masalah, pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Itulah yang kita sebut sebagai prosesnya. Kemudian, yang terakhir adalah fisika sebagai sikap. Nah, di sini adalah perilaku ilmiah yang dimiliki oleh peneliti. Antara lain, rasa ingin tahu, kreatif, rasa percaya diri, teliti, objektif, jujur, terbuka, dan mau mendengarkan orang lain. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Albert Einstein pernah mengungkapkan bahwa menemukan misteri adalah pengalaman terbaik yang bisa kita rasakan. Jadi, bagi kalian yang suka bertanya tentang misteri alam semesta, jangan takut belajar fisika. Bergabunglah dan jadilah detektif semesta di dunia. Bagaimana proses para ilmuwan menemukan jejak-jejak ilmiah yang ada di dunia ini, kemudian menyusunnya menjadi suatu pengetahuan? Penasaran? Kita lanjutkan di video selanjutnya tentang metode ilmiah. Demikian video tentang apa itu fisika. Kita lanjutkan di video berikutnya. See you! Catch 'em all.